Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam virus atau penyakit ya. Baik, kembali lagi kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Kita bahas dulu apa pengertian qada dan qadar ya. Menurut bahasa, qada adalah hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman di mana segala sesuatunya itu belum tercipta. Jadi, zaman di mana Allah ini belum menciptakan segala sesuatu. Allah belum menciptakan apapun. Nah, sejak zaman azali itu Allah ternyata sudah menetapkan keputusan terhadap semuanya gitu ya. Itu namanya qada, ketetapan Allah pada saat zaman azali. Selanjutnya, qadar. Menurut bahasa, qadar adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak ya. Menurut istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya atau kehendaknya. Ya, jadi qadar ini adalah perwujudan dari qada gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh. Contoh dari qada itu, Allah itu sudah menetapkan jenis kelamin, terus sudah menetapkan jodoh ya, ajal gitu. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Nah, itu qadanya. Nah, terus ketika misalkan ada seorang bayi yang lahir gitu ya. Nah, ada bayi lahir terus dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, saat bayi ini lahir itu berarti perwujudan dari qada. Nah, itu namanya qadar. Jadi saat si qada ini terjadi itu disebut dengan qadar ya, perwujudan dari qada gitu. Kayak misalkan terus ada seseorang yang bertemu jodohnya, menikah gitu. Nah, itu kan berarti jodohnya itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, itu qadanya. Ya, saat dia menikah itu qadarnya gitu, perwujudan dari qada, itu namanya qadar ya. Jadi seperti itu perbedaan antara qada dan qadar. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir ya. Jadi banyak orang ya nyebut qada dan qadar itu takdir gitu ya. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Jadi pasti kan awalnya manusia itu nggak tahu ya takdirnya gitu ya. Nanti akan terjadi apa gitu, nanti akan seperti apa, itu tidak tahu sampai takdir itu, sampai peristiwa itu terjadi. Kalau sudah terjadi, itu baru takdir itu baru dapat diketahui oleh manusia ya. Contohnya misalkan ajal gitu ya, kematian. Kita kan nggak tahu ya kapan seseorang itu meninggal. Nah, saat orang itu meninggal, nah itu kita baru tahu takdirnya gitu ya. Oh, takdirnya ternyata meninggalnya tanggal sekian ternyata gitu ya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau yang terakhir. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman kepada qada qadar itu kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, yang terjadi sekarang gitu ya, itu adalah
ketetapan dari Allah gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah, kita yakin gitu ya. Itu namanya beriman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang takdir mu'alaq dan takdir mubram ya. Jadi, qada dan qadar atau disebut dengan takdir itu terbagi menjadi dua. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Nah, takdir mu'alaq artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi kalau takdir mu'alaq ini masih bisa diusahakan oleh manusia gitu takdirnya tuh ya. Jadi masih bisa dirubah oleh manusia ya. Contohnya ada kepandaian ya. Jadi kalau misalkan orang mau pandai, mau pintar ya harus berusaha, belajar gitu contohnya. Jadi nggak pasrah aja gitu ya. Nah, terus kesehatan. Nah, kalau misalkan orang mau sehat ya harus rajin olahraga atau harus menjaga pola hidup, menjaga makanannya gitu ya, harus makan makanan yang bergizi biar sehat. Jadi tidak berpasrah aja gitu. Terus juga contoh yang lain yaitu kemakmuran ya. Kalau misalkan seseorang pengen hidupnya tuh berada gitu ya, makmur, punya uang, jadi orang kaya. Nah, itu kan kita harus berusaha gitu ya. Tidak pasrah aja menunggu gitu, tapi ada usaha dari manusianya ya. Nah, takdir mu'alaq ini ada dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, gitu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, ya. Jadi, keadaan suatu kaum itu bisa dirubah oleh kaum itu sendiri gitu ya. Nah, itu dalil dari takdir mu'alaq. Yang kedua yaitu takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi kalau takdir mubram ini kebalikannya dari takdir mu'alaq. Kalau takdir mu'alaq itu masih bisa kita usahakan gitu ya. Mau pintar ya kita usaha belajar gitu. Tapi kalau takdir mubram ini takdir yang sudah pasti, kita nggak bisa mengubah lagi takdir mubram. Contohnya jenis kelamin ya. Kalau misalkan ada bayi yang lahir ya sudah ditentukan sama Allah dia takdirnya laki-laki atau perempuan. Kita nggak bisa merubah gitu. Kemudian juga ajal ya. Kalau misalkan sudah waktunya ajal ya kita nggak bisa dimajukan atau kita nggak bisa ditunda dulu atau nggak bisa dimundurin, itu nggak bisa ya. Kemudian api panas, nah kan itu sudah ketetapan Allah ya, api itu ya panas gitu ya, kita tidak bisa merubah api itu jadi dingin gitu. Kemudian ada contoh lagi gaya gravitasi, terus kiamat gitu dan lain-lain. Nah, itu semua takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia ya. Takdir mubram ini ada salah satu dalilnya dalam Al-Qur'an ya, yang menjelaskan tentang ajal dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu.
Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun ya. Nah, jadi di situ jelas ya, sudah menjadi ketetapan Allah, kita nggak bisa merubahnya lagi gitu ya, nggak bisa dimundurin atau dimajuin ya. Nah, ini tadi penjelasan tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram. Selanjutnya, manfaat beriman kepada qada dan qadar ya. Ada beberapa manfaat kalau kita beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa ya. Jadi kalau kita beriman kepada qada dan qadar, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Karena kita sudah merasa senang dan menerima dengan ikhlas segala keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak khawatir lagi gitu, karena kita percaya bahwa Allah senantiasa akan menghendaki kebaikan pada kehidupan kita gitu. Jadi jiwa kita tuh tenang gitu ya. Kemudian yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Karena kita percaya pada keputusan Allah, maka ya udah, kalau misalkan kita mendapat musibah, tadi kita bisa bersikap sabar gitu ya. Nah, tawakal, pasrah gitu. Terus dan kita misalkan kalau dapet nikmat juga kita bisa bersyukur karena itu nikmat dari Allah, jadi kita bisa memperbanyak syukur kita kepada Allah gitu ya. Kemudian selanjutnya menumbuhkan sifat optimis ya. Jadi tadi ya, karena kan ada takdir yang bisa kita usahakan gitu ya. Jadi di sini bisa menumbuhkan sifat optimis dalam diri kita ya. Jadi kita berusaha gitu untuk mendapatkan takdir yang baik bagi kehidupan kita. Dan kalau misalkan usaha kita gagal, jadi kita tidak putus asa. Justru kita akan semakin semangat berusaha gitu. Selanjutnya, menjauhkan diri dari sifat sombong. Karena kan kita percaya ya bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah, ketetapan dari Allah gitu. Jadi kalau kita berhasil akan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, jadi kita tidak bersifat sombong karena kita tahu ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Baik, sampai di sini saja materi kita kali ini. Semoga kalian bisa mengerti materi kali ini ya. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang salah. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.